Baik, ikhwah sekalian, kita mulai ngaji natsir kita pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'al huda amma ba'd. Ikhwah, pagi ini kita akan sama-sama baca, akan sama-sama daras sebuah risalah Buya Natsir rahimahullah ta'ala berjudul Masalah Palestina. Ini bukunya, judulnya Masalah Palestina. Buku ini hasil lawatan beliau ke beberapa negara Timur Tengah, juga hasil beliau menghadiri Muktamar Alam Islami, di mana beliau adalah salah seorang pemimpin di Muktamar Alam Islami ini. Ada 2 ceramah beliau sampaikan sepulangnya dari menghadiri Muktamar Alam Islami, yang kemudian 2 ceramah itu digabung, ditulis, lalu kemudian jadi buku dengan judul Masalah Palestina ini. Ceramah itu disampaikan di Masjid Al-Munawwarah. Jadi dulu Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia berkantor dan berdiri di Masjid Al-Munawwarah Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan ini kemudian diterbitkan pada September tahun 1970 oleh penerbit Hudaya Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kenapa pagi ini kita kaji buku beliau Masalah Palestina? Karena kita tahu bahwa beberapa hari terakhir, seperti biasa setiap kali Ramadan, penjajah Israel meningkatkan eskalasi kekerasannya, eskalasi terorismenya gitu. Apa yang kemudian disikapi oleh Buya Natsir sebagai seorang tokoh Islam dunia yang juga terlibat langsung, menangani langsung kasus di Palestina ini. Yang pertama, beliau berbicara tentang Yahudi yang menduduki Palestina. Di bagian awalnya beliau menyampaikan terkait dengan fungsi masjid. Jadi beliau sampaikan keistimewaan masjid dan apa fungsi dari masjid tersebut. Beliau kutip beberapa ayat, kutip beberapa hadis. Kemudian beliau berbicara tentang keistimewaan Masjidil Aqsa. Ya, salah satunya yang sering diungkap oleh kita semua adalah Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama kita. Jadi tentu saja ini adalah bagian daripada akidah kita. Beliau lalu menyampaikan Masjidil Aqsa itu menjadi rebutan sampai sekarang ini. Sejak dahulu kala, rebutan ini orang-orang yang menganggap dirinya sebagai umat pilihan di antara umat manusia yang menjadi wali-wali Allah di atas segala manusia. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan untuk peringatan kepada orang-orang Yahudi dalam surah Al-Jumu'ah itu ayat 6. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Jadi Al-Qur'an menggambarkan orang-orang Yahudi yang mengklaim dirinya sebagai satu bangsa pilihan, satu bangsa istimewa, bangsa pilihan Tuhan, yang mempunyai sifat takabur, yang merasa lebih besar, lebih tinggi, lebih mulia dari seluruh manusia. Itulah karakter khas dari orang-orang Yahudi. Nah, beliau sebutkan juga terkait dengan orang-orang Yahudi itu yang kemudian dimanapun mereka berada, kata beliau ini, itu orang Yahudi itu ibarat ulat yang hinggap di atas daun pisang. Daun pisangnya hancur berlobang-lobang, tapi ulatnya jadi gemuk. Nah, seperti ulat di atas daun itulah orang-orang Yahudi itu. Oleh karena itu, kenapa bangsa-bangsa sejak berabad-abad yang lampau itu maksudnya bangsa Yahudi ini, makanya mereka bangsa yang dibenci di mana-mana. Ada komunitas Yahudi dimanapun, dia diusir. Maka Yahudi itu terdiaspora kan, menyebar kemana-mana, karena penguasa setempat, bangsa setempat tidak nyaman kalau ada komunitas Yahudi di negerinya gitu, sehingga mereka terusir. Terakhir tentu saja mereka
mendapatkan intimidasi gitu dari Nazi Jerman itu. Dan kemana larinya? Mereka lari ke dunia Arab. Lalu Islam hadir, kekhalifahan Islam hadir, negara-negara Islam hadir. Mereka hidup di negara-negara Islam dengan aman, nyaman, damai, punya peluang untuk berusaha dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi itulah rupanya memang sifat mereka. Ya, setelah mereka sebenarnya mendapatkan kebebasan, kemerdekaan di negeri-negeri Islam, justru mereka mengkhianati kembali negeri tersebut gitu. Jadi betul-betul seperti ulat gitu, seperti benalu tuh yang digambarkan oleh Buya Natsir ini. Jadi awalnya mereka hidup menumpang, diberi kesempatan hidup tinggal untuk berusaha, kemerdekaan, keleluasaan gitu. Tapi kemudian ujungnya mereka mengusir yang punya rumah gitu. Nah itulah sifat orang Yahudi ini. Nah setelah berada di Palestina pun demikian gitu. Mereka itu yang terusir dari mana-mana, kemudian datang ke Palestina minta perlindungan oleh bangsa Palestina. Kemudian mereka diberikan kesempatan, keleluasaan, kemerdekaan. Tapi ujungnya kemudian mereka malah menduduki, merebut tanah Palestina gitu. Dan ini kan orang-orang yang nggak tahu diri gitu, orang-orang Yahudi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Buya Hadi Nur Ramadan, ahlan, masya Allah. Lalu apa tanggapan PBB dan sebagian orang kita? Nah, ketika itu dibawa ke PBB, kata Buya Nasir, ternyata PBB hanya menampung nasib orang-orang yang diusir saja. Sedangkan justru orang Yahudinya dibantu. Nah, Amerika dengan segala usahanya dalam PBB dapat mencapai persetujuan. Mengakui Israel sebagai negara di tanah yang dirampasnya dari umat Islam. Nah, begitulah sejarahnya, kata beliau. Tidak pernah ada batas yang disahkan oleh Israel dan daerah-daerah yang di sekitarnya. Yang ada hanya demarkasi. Semenjak tahun 49 yang lalu hanya ada demarkasi, kata beliau. Nah ini sikap PBB itu, sama-sama kita ketahuilah dalam sejarahnya. Maka beliau mengajak kita belajar dari pengalaman gitu. Agar kemudian kita tidak sampai seperti orang-orang yang mengatakan lah itu kan masalah dalam negeri gitu, itu konflik antar etnis gitu, nggak usah ini gitu, nggak usah repot kita, jangan karena kita orang Islam lalu kemudian bela-belain orang-orang Arab Islam di Palestina gitu. Nah, akan ada orang-orang yang mengaku intelektual, akademisi bilang seperti itu. Dan kita memang pernah mendengar perkataan seperti itu. Kata Pak Nasir jelas itu tidak benar. Bagian kedua, beliau berbicara tentang pertempuran yang membawa kekalahan. Terkait dengan bantuan negara-negara besar gitu. Jadi, semenjak tahun 49 telah terjadi kemajuan di Israel itu. Negara-negara besar, Amerika, Inggris, lain-lain itu mencoba mengadakan keseimbangan yang dinamakan oleh mereka titik keseimbangan di Timur Tengah. Jadi ketika mereka melihat negara-negara Islam kuat gitu, nah lalu mereka perkuat pula Israel itu gitu dengan bantuan persenjataan, bantuan keuangan dan sebagainya. Akhirnya jadi tambah kuat orang-orang Yahudi itu dan kemudian memperluas kekuasaannya gitu. Seperti tahun 56 mereka menyerang dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada pertempuran dan kekalahan. Tahun 56 sampai 59 terjadi pergesekan gitu, pertempuran antara penduduk asli dari Palestina dan negara-negara Arab di sekitarnya dengan bangsa Yahudi. 7 negara Arab menghadapi 1 Israel. Beberapa bulan lamanya berperang, hasilnya ialah kemenangan bagi Israel dan kekalahan bagi 7 negara Arab. Ini yang kemudian Buya Nasir pertanyakan ketika Muktamar Alam Islami tahun 56 ini kepada peserta, kepada muktamirin itu. Beliau tanya, kenapa, apa yang terjadi sehingga kita mendapatkan kekalahan? 7 negara Arab, negara Islam dikalahkan oleh 1 negara Israel, dalam tanda kutip ya negara. Karena mereka penjajah jelas nggak punya negara. Nah, kemudian dijawab oleh Sekretaris Jenderal Muktamar Alam Islami itu.
Justru karena kita 7, kita ini kalah gitu. Walaupun jumlah kita besar. Nah, kata beliau, salah satu dari kelemahan umat Islam itu tidak dapat bersatu menghadapi musuh. Meskipun 7 negara Arab menyerang satu negara Israelnya, satu Israel lah gitu. Ternyata 7 negara Arab ini kalah gitu. Nah, kata Sekjen Muktamar Alam Islam itu justru karena kita bertujuh makanya kita kalah. Jadi bertujuh ini ternyata nggak kompak gitu, nggak bersatu meskipun sama-sama menghadapi Israel. Jadi padanya justru jadi kalah. Begitu pula kalau dalam pemilu gitu atau pilkada gitu, calon-calon dari umat Islam banyak gitu, bisa 3, bisa 4, bisa lebih gitu pasangan. Calon-calon yang tidak berpihak kepada Islam cuma satu, ya jelas suara umat tuh terpecah gitu kan. Lalu kemudian menanglah calon yang tidak berpihak kepada Islam ini. Beliau kemudian kisahkan terkait dengan perkembangan baru di dunia Arab pada saat itu tentu saja. Beliau sepulangnya dari Muktamar Alam Islami. 54 sampai 64, 10 tahun lamanya perkembangan di negara-negara Islam, terutama di dunia Arab, bukan mempersatukan semua tenaga menghadapi Israel itu, tapi justru makin terpuruk, makin lemah negara-negara Arab itu, karena ada masuk ideologi baru bagi umat Islam di sana yang dinamakan istirokiyah kaumiyah, sosialisme kebangsaan, istirokiyah kaumiyah. Jadi justru sosialisme Islam katakan itu justru menghilang gitu, digantikan oleh sosialisme kebangsaan. Jadi makin sempit gitu. Sehingga kemudian semangat keterlibatan dengan akidah Islam, pembelaan terhadap sesama saudara muslim yang seakidah ini hilang, tergantikan oleh sosialisme nasionalis ini, sosialisme kebangsaan ini. Sehingga bertukar mabda kata beliau ini. Yang pertama, kalau tadinya hendak melaksanakan ajaran-ajaran Islam, tapi kesudahannya bertentangan dengan Islam. Kalau tadinya hendak menghidupkan seluruh umat yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa di Timur Tengah untuk mendapatkan satu pimpinan, satu markas revolusi, kesudahannya yang terjadi adalah pecah belah gitu. Dan ini ideologi yang dimasukkan oleh Barat dengan sengaja sebagai ghazul fikr, untuk melemahkan semangat keislaman gitu, semangat ukhuwah Islamiyah di antara negara-negara Arab sendiri. Masuklah ideologi sosialisme kebangsaan ini, nasionalisme ini gitu. Jadi apa hasilnya? Kalau sebelumnya perang melawan Israel itu masih kuat bertahan berbulan-bulan, ternyata ini nggak kuat gitu. Ketika terjadi perang hanya beberapa jam saja, negara-negara Arab itu bisa dikalahkan gitu oleh Israel. Ini yang disampaikan oleh beliau di halaman 20 ini. Yang awalnya 56 tahun 56 itu bisa 15 hari bertahan, tahun 67 cuma 3 jam negara Arab bertahan gitu. Menghadapi Israel ketika lemah motifnya gitu. Motivasinya sudah lemah gitu, pembelaannya sudah lemah oleh faham-faham yang sebenarnya merusak gitu, tapi kemudian diambil oleh negara-negara Arab. Beliau sampaikan tentang sebab-sebab kekalahan itu. Sebenarnya kata beliau, kekalahan bangsa-bangsa Arab terakhir ini sebabnya sebagaimana dikatakan ialah karena perpecahannya bertambah lebar. Sesudah persatuannya pecah, akidahnya pun pecah pula. Lalu pecah batinnya gitu. Memang negara-negara Arab itu selama ini unggul juga dalam melengkapi senjata mereka dan lain-lain sebagainya. Tapi percuma kalau unggul persenjataan, unggul prajurit, tentara, tetapi kemudian hatinya lemah. Hati lemah ini diakibatkan oleh akidah yang lemah. Akidah yang lemah ini diakibatkan dari perpecahan. Perpecahan ini diakibatkan oleh isme-isme yang masuk yang merusak komitmen, visi dan akidahnya umat Islam gitu. Nah, itu beliau sampaikan. Lalu di bagian ketiga beliau bicara tentang gerakan Zionis, yakni Zionis dan cita-citanya. Ini sebagaimana sejarah yang kita tahu bahwa beliau juga sampaikan mereka punya gerakan internasional, namanya Zionis inilah gitu kan, gerakan politik ini. Kaum Zionis itu meletakkan dasar-dasar perjuangannya sejak akhir abad ke-19.
Nah, salah satu kongres besar mereka itu tahun 1897 yang menetapkan cita-cita kaum Zionis ini. Cita-citanya apa? Yaitu hendak menegakkan kembali negara atau kerajaan Daud yang pernah jaya berabad-abad lalu. Dan mereka memusatkan cita-citanya itu dengan menegakkan Haikal atau Haikal Sulaiman, Solomon Temple, yaitu tempat ibadahnya mereka zaman dahulu, persis di tempat Masjidil Aqsa. Makanya kita tahu mereka menggali tanah di bawah Masjidil Aqsa dengan klaim, dengan asumsi di atas Masjidil Aqsa itu Haikal Sulaiman mereka itulah gitu. Padahal tentu saja itu keyakinan mereka, tapi jelas tidak benar gitu. Sehingga kalau kita saksikan video-video yang datang dari sana, itu nampak seperti sebuah kota kecil di bawah Masjidil Aqsa itu, dengan terowongan, dengan ruangan-ruangan gitu. Antum bisa lihat barangkali di YouTube ada. Yang juga mereka berharap ketika itulah maka Masjidil Aqsa juga ketika itu dikhawatirkan runtuh setelah banyak sekali ruangan-ruangan di bawah Masjidil Aqsa. Itu yang mereka usahakan. Jadi runtuh Masjidil Aqsa, muncullah Haikal Sulaiman. Barangkali begitu cita-citanya. Itu ditanamkan dalam jiwa tiap-tiap orang Zionis dalam hidup mereka itu. Yang mereka masuk ke sana bukan sekedar untuk menumpang hidup sebagai pengungsi. Awalnya kan orang-orang Yahudi datang ke Palestina itu minta perlindungan, numpang hidup. Lalu diberikan perlindungan, kemerdekaan, keleluasaan, diberikan keamanan gitu kan oleh bangsa Palestina. Tetapi lalu kemudian mereka justru menzalimi orang-orang yang melindungi mereka itu. Itu yang terjadi. Nah, jadi Zionisme itu bukan hanya gerakan politik, tapi jelas juga gerakan agama, kata Buya Nasir. Nah, Zionisme ini berasal dari satu bukit Zion yang ada di situ. Jadi ditanamkanlah satu cita-cita hidup untuk mendirikan satu negara dari orang-orang Yahudi yang bertebaran di seluruh dunia. Dan taraf pertama itu ialah mendirikan Haikal kembali di tempat Masjidil Aqsa sekarang yang berdiri. Jadi kata beliau, kata Pak Nasir ini, soalnya bukan soal hak hidup menumpang atau tidak, itu sudah selesai. Hak mereka untuk menumpang, untuk hidup diberikan oleh bangsa Palestina sebelumnya. Tapi persoalannya justru pada satu cita-cita agama yang hendak dicapai dengan aksi politik dan perang. Ini persoalannya, kata Pak Nasir ini. Lalu penjajahan dengan agama mereka. Jadi mereka jelas melakukan aksi terorismenya itu dengan motif agama bangsa Yahudi ini, orang Israel ini. Jadi beliau kisahkan setiap kali dalam peperangan itu serdadu-serdadu Israel kalau sudah masuk ke medan perang di Sinai contohnya, mereka itu mengeluarkan Talmudnya, Tauratnya dari saku bajunya. Lalu mereka baca Taurat itu di tengah medan perang untuk menegaskan cita-cita keagamaan gitu. Jadi kalau bukan motif agama, ngapain perang mereka harus bawa-bawa Talmudnya lalu dibaca Talmudnya gitu. Nah, masalahnya kemudian di pihak yang melawan Zionis yang bertemu dengan saku-saku mereka itu bukan Al-Qur'an gitu. Di pihak negara-negara Arab itu, prajuritnya, tentaranya, ketika orang serdadu Israel mereka di perang, di tengah-tengah perang itu membawa Talmud mereka, membacanya sebagai motivasi keagamaan berperang itu, sebagai misi suci mereka. Tapi di pihak musuh Zionis ini, di pihak kita, di saku-saku tentaranya itu nggak ada Al-Quran. Menurut surat kabar Mesir Al-Ahram, beliau sampaikan, ternyata berjuta-juta foto-foto tukang dansa, tukang nyanyi sudah dicetak dan dibagikan kepada prajurit-prajuritnya yang akan maju ke medan perang. Itu yang terjadi justru di tentara-tentara negara Arab gitu. Jadi begitu bedanya alam pikiran dari orang-orang Yahudi yang hendak dihadapi dan dilawannya itu. Jadi yang satu membawa potret-potret tukang dansa, membawa foto-foto biduan, penyanyi. Yang satunya orang-orang Zionis tentara Israel mencari ilham dari kitab agamanya. Jadi dapat dipahami, kata beliau, kenapa kemampuan perang negara Arab ini hanya 3 jam saja melawan Israel gitu. Jadi ini akibat kekalahan ini, kata beliau, keruntuhan akhlak dan akidah. Ini yang paling menyedihkan.
Itulah yang harus kita sadari dalam menghadapi Israel. Soalnya bukan soal sepotong tanah yang bernama Palestina. Persoalan ini, kata beliau. Persoalannya adalah kita menghadapi satu gerakan akidah, gerakan kepercayaan yang beraksi dengan teratur dan tertib. Bukan di satu tempat saja gitu. Jadi ini gerakan akidah, gerakan yang teratur, tertib, yang sistematis gitu. By design jelas, gerakan Zionisme internasional, bukan soal sepotong tanah. Karena kata beliau kalau soal sepotong tanah masih banyak wilayah lain yang bisa diberikan oleh Inggris memenang Perang Dunia Kedua itu untuk ditinggali oleh bangsa Yahudi yang terpencar-pencar itu, yang lebih subur daripada tanah Palestina gitu. Inggris kan sekutu kan berutang budi kepada orang-orang Yahudi ini karena mereka orang-orang Yahudi ini punya modal, punya uang gitu, yang kemudian memasok persediaan dana, persediaan logistik peperangan bagi Inggris dan sekutunya itu dan Amerika untuk memenangkan peperangan. Jadi mereka kemudian minta balas jasa. Kami minta tanah, tapi tanahnya di Palestina gitu. Padahal bisa saja mereka mengambil tanah di wilayah lain dari jajahan taklukan sekutu itu yang lebih subur daripada tanah Palestina, lebih indah, lebih nyaman gitu. Tapi tetap mereka kekeh ingin tanah Palestina. Itulah sejarahnya. Nah, termasuk juga bangsa-bangsa yang lain gitu. Jadi beliau kaitkan dengan Rusia gitu. Ternyata Rusia juga mendukung Israel gitu. Lalu orang Yahudi dan komunisme, antara faham Zionis dan komunis sebagai faham yang materialistis sebenarnya tidak jauh beda. Faham Zionis dengan komunis itu bisa dikatakan beradik berkakak, kata beliau. Atau dalam bentuk hubungan antara paman dengan keponakan itu. Jadi jangan disangka bahwa Rusia itu ingin menghancurkan Israel. Orang Yahudi dan komunisme juga demikian. Jadi antara komunisme dan Zionisme itu bersaudara. Kedua-duanya sebenarnya satu badan. Kalau diibaratkan seekor ular, ularnya ke kepala dua, yang satu bermuka Zionis, yang satu bermuka komunis. Gitu. Nah inilah yang disampaikan oleh Pak Nasir. Lalu beliau bicara juga antara Zionisme dan Kristen. Memang nampak seperti kadang bertentangan gitu antara Kristen, Yahudi gitu. Tapi kalau sudah urusan menghadapi umat Islam, mereka bersatu. Kristen, Zionisme dan komunisme ini gitu. Nah, itu yang juga disampaikan oleh beliau. Nah, kalau sudah begini, apalagi yang mesti dihadapi oleh mereka yang sudah bersama-sama itu ketika tiga bagian ini bersatu? Tentu saja yang tinggal yaitu orang Islam saja. Yang sedang mereka hadapi itu ialah Islam dan orang Islam. Itu ya. Bagian keempat, beliau bicara tentang Palestina masalah kita. Palestina adalah soal Islam dan soal umatnya. Jadi Palestina bukan urusan bagi rakyat Palestina saja, bukan urusan bagi orang-orang Arab saja, tapi Palestina adalah urusan Islam dan umat Islam, urusan kita, masalah kita, kata beliau. Beliau sampaikan di halaman 32, kalau kita umat Islam hendak membentengi diri dari semua itu, yang menghadapkan matanya kepada umat Islam sekarang ini, maka ketahuilah bahwa kita hanya bisa menghadapi itu dengan akidah Islamiyah. Kita bisa menghancurkan Israel, menghancurkan persekongkolan jahat dari berbagai isme yang ada di dunia yang menentang Islam itu. Sarannya cuma satu, yaitu memperkokoh, menguatkan akidah Islamiyah. Tetapi bukan akidah Islamiyah yang di bawah bibir, yang cuma ngomong aja gitu, yang di lisan aja, yang kosong daripada amal, kata beliau. Akan tetapi akidah yang beramal, yang inter-islamik, sekurang-kurangnya kalau tidak internasional gitu, yang memang diamalkan Islam ini. Akidah Islam yang diamalkan, yang dipraktekkan gitu. Kita memang bisa jadi mayoritas banyak umat Islam ini, karena Islamnya hanya di bibir, tidak dipraktekkan, akhirnya nggak berpengaruh apa-apa, tidak berguna gitu. Maka oleh karena itulah kita harus melihat bahwa soal Palestina itu bukanlah soal lokal, bukanlah soal orang Arab, bukanlah semata-mata soal teritorial, tapi adalah soal Islam dan umat Islam seluruhnya.
Lalu beliau kisahkan tentang undangan dari Muktamar Alam Islami tahun 52, 56 gitu. Itu juga senantiasa setiap kali muktamar diadakan, dan tahun 59 di Baitul Maqdis sendiri, bahkan Muktamar Alam Islami itu tahun 59 itu mesti dibahas tentang persoalan Palestina ini gitu. Lalu beliau juga berkeliling ke tempat-tempat pengungsian di wilayah Palestina, di luar Palestina, dan memang sangat menyedihkan gitu para pengungsi Palestina yang diusir, yang didiskriminasi, diintimidasi gitu secara kekerasan oleh orang-orang Israel itu. Dan kondisi inilah yang kemudian beliau mengajak semua orang, semua bagian termasuk di Indonesia, untuk menggerakkan kepeduliannya terhadap saudara-saudaranya di Palestina. Akhirnya di Muktamar Alam Islam itu mendapat beberapa keputusan muktamar. Yang pertama adalah disepakati dan disetujui bahwa persoalan umat Islam bukanlah persoalan lokal. Jadi umat Islam itu kal jasadil wahid, baik di dalam dunia Arab maupun di luar dunia Arab. Kedua, menyerukan kepada semua pemerintahan Islam atau pemerintah di mana orang Islam merupakan mayoritas. Kedua, menyerukan kepada semua pemerintahan Islam supaya bersama-sama mempersatukan diri dalam satu muktamar puncak dari pemerintah-pemerintah itu untuk sama-sama menghadapi segala persoalan umat ke depan. Ketiga, supaya jangan kita terlampau banyak menoleh ke kiri ke kanan, artinya ke blok kiri atau blok kanan, supaya negara-negara Islam mulai pula melihat dalam diri sendiri, mencari kekuatan lahir dan kekuatan batin, baik sumber alam maupun tenaga manusia. Kita memang sangat ketinggalan, tetapi satu kali ditujukan perhatian kepada kekuatan diri sendiri. Jadi jangan banyak melihat ke kanan, ke kiri, kemana gitu. Coba perhatikan kemampuan diri kita sendiri. Apa yang harus diperkuat, apa yang harus ditingkatkan. Dan keempat, menyerukan kepada seluruh umat Islam, selain dari pemerintah-pemerintah, supaya bersama-sama menyadari diri kita berada di tengah-tengah lawan yang sekarang menyusun tenaganya, baik berupa agama ataupun tidak berupa agama. Kita sebaiknya supaya menghentikan segala percekcokan, perselisihan antara kita masing-masing, supaya sama-sama kita menghadapi persoalan ini berdasarkan ukhuwah Islamiyah yang erat. Itulah hasil Muktamar Alam Islami tahun 59. Nah, itulah beberapa hal di bagian pertama yang beliau sampaikan. Di bagian kedua, beliau berbicara tentang hakikat masalah Palestina. Beberapa poin pentingnya. Persoalan Palestina ini juga dibahas di konferensi Asia Afrika di Bandung ya. Karena konferensi Asia Afrika itu kan pada tanggal 18 April ya, bertepatan dengan sekarang ini, berarti semangat Asia Afrika adalah semangat anti penjajahan. Nah, semestinya 18 April ini ketika juga penjajah teroris Israel itu kembali mengganggu kaum muslimin di bulan Ramadan, mestinya kepedulian kita, pembelaan kita harus jauh lebih kuat lagi gitu. Lalu beliau bicara tentang masalah Palestina itu masalahnya sederhana gitu. Apa sih, kenapa ada masalah Palestina, kenapa ada Israel dan sebagainya? Beliau secara sederhana menggambarkan seperti ini. Ada satu bangsa yang diusir oleh bangsa lain. Itu kan sederhana. Mereka diusir dari rumah tangganya sendiri, kemudian dijajah. Sesudah dijajah, rumahnya diduduki atau rumahnya dibongkar. Jadi ini bangsa Palestina itu diusir oleh bangsa lain, oleh Israel, oleh Yahudi. Nah, mereka itu diusir dari rumahnya sendiri, lalu dijajah. Dijajah itu rumahnya diambil, rumahnya dibongkar. Jadi sama saja seperti kita tinggal di rumah kita sendiri. Tengah malam datang orang dengan senjata. Kita diusir, lalu rumah kita diduduki oleh orang itu. Sesederhana itu persoalan Palestina Israel ini gitu. Jangan lari kemana, lari ke sini ke sejarah, lari kemudian ke hak orang Israel dan sebagainya. Itu kan setelah di PBB juga sudah menetapkan kalau penduduk asli dalam tanda kutip yang berhak menduduki Palestina itu tinggal di Palestina, dia bangsa Palestina, rakyat Palestina, bukan bangsa Israel. PBB yang menetapkan itu. Nah, jadi analisisnya jangan kemana-mana, kata beliau.
Lalu beliau bicara tentang unsur agama. Ini jelas tadi sudah ditegaskan bahwa mereka ingin mengadakan satu kuil haikal di Palestina, mengganti Masjid Aqsa, dan itu juga ditegaskan oleh Theodor Hess yang menggariskan pada Kongres Zionis itu di Basel ya. Dia katakan kita harus kembali ke sana, ke tanah Palestina itu. Dan apa yang dinamakan Masjidil Aqsa itu harus diganti dengan mendirikan haikal. Itu sudah ditegaskan. Jadi persoalannya bukan semata-mata ingin memiliki sepotong tanah, kata Buya Nasir. Karena tanah lain masih banyak, bahkan lebih luas dan subur dari daerah itu. Seperti di benua Afrika umumnya. Akan tetapi ini adalah unsur agama. Bukanlah soal ini semata-mata soal sekuler dan soal agamis, kata beliau. Jadi ini menghancurkan umat Islam itu dilakukan oleh pendukung-pendukung Israel. Beliau bahas tentang Amerika Serikat gitu. Jadi tidak dapat diharapkan Amerika akan membela orang-orang yang tertindas di Palestina. Tidak mungkin itu, sebab secara lahirnya Israel itu adalah dengan bantuan dan inisiatif dari negara-negara besar itu sendiri di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi mana mungkin mereka akan menghapus Israel itu. Lalu juga dalam strateginya semua negara-negara besar itu tetaplah terhadap Israel tetap sama gitu. Yang beda hanya taktiknya saja. Makanya kemarin ada banyak yang protes lah kita kan tentang adanya double standar Barat gitu. Ketika Rusia menyerang Ukraina gitu. Kadang disebut menjajah, menyerang dan sebagainya lalu kemudian dikecam, diputus segala kerjasama dan sebagainya, termasuk dalam dunia sepak bolanya gitu. Nah, kenapa itu tidak dilakukan kepada Israel yang jelas-jelas sekali melakukan penjajahan sangat keji, udah lama sekali gitu. Kemudian beliau berbicara tentang negara-negara di sekitar Palestina, keadaannya saat itu kenapa negara-negara Islam sekitar Palestina ini malah melemah gitu kekuatan pembelaannya, seperti Mesir, Sudan, Lebanon, dan lagi-lagi kemudian akhirnya beliau berbicara tentang keruntuhan akhlak dan new morality. Inilah penyebabnya, kata beliau, yang kemudian melemahkan kekuatan kaum muslimin ini. Beliau malah bahas satu tulisan khusus dengan judul pameran pornografi gitu. Ini yang melemahkan semangat, melemahkan akidah Islamiyah gitu. Ketika kita meluncur jatuh ke kehinaan, kehancuran akhlak, kehancuran moral. Bagian ketujuh, beliau berbicara tentang cuaca cerah dan harapan, perkembangan yang memberi harapan. Nah, beliau berbicara perhatian terhadap Palestina, lalu khusus juga berbicara Indonesia dalam pandangan mereka. Beliau katakan bahwa ada satu hal yang sangat nyata, mereka, bangsa Palestina itu, menadahkan suatu pengharapan yang tinggi kepada Indonesia. Walaupun amat sukar dapat dipenuhi, harapan itu bukanlah berupa bantuan material. Indonesia inilah tempat memulangkan segala persoalan sebab rakyatnya 90 juta jiwa yang beragama Islam. Nah, saat itu tahun 70-an ya. Saya juga pernah mendengar langsung ya dari dai-dai Palestina itu, yang justru dai-dai Palestina, rakyat Palestina itu sangat berharap besar ya pengharapannya kepada umat Islam di Indonesia gitu. Jauh tapi kepeduliannya, pembelaannya luar biasa umat Islam ini. Mereka justru malah hampir tidak punya harapan kepada negara-negara Arab di sekitar Palestina itu gitu. Harapan besarnya justru adalah kepada umat Islam di Indonesia. Bahwa mereka merasakan benar Indonesia lebih akrab kepada mereka dan lebih dahulu berhubungan dengan mereka di Timur Tengah. Malahan sebelum Indonesia lah yang selalu mencari menerobos dinding yang dibuat oleh penjajahan dahulu sebagai pemisah antara umat Islam di sini dengan di sana. Jadi bagi mereka Indonesia tidak bisa lain kecuali teman yang dapat dipercaya. Bagi bangsa Palestina, umat Islam di Indonesia itu teman yang dapat dipercaya. Nah, kita juga tahu bahwa kita punya hutang budi ya kepada rakyat Palestina ini, karena mereka lah rakyat, bangsa dan
pemimpin di Palestina yang tahun 44 sudah mengakui kemerdekaan bangsa setahun sebelum kemerdekaan diproklamasikan gitu. Waktu masih dijanjikan oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, siapa namanya? Koisuke Kuiso lah. Begitulah namanya barangkali saat itu kan. Ketika Jepang mulai merasakan mengalami kekalahan dari sekutu gitu kan, dia memberikan janji-janji kemerdekaan kepada bangsa kita gitu. Dan luar biasa sekali bantuan material dan bantuan moralnya, termasuk ada rakyat Palestina yang ikut berjihad di tanah air saat itu mengusir penjajah Belanda, penjajah Jepang gitu. Nah, jadi kalau kemudian kita nggak peduli, rasanya malu lah kita sebagai manusia, kita nggak ingat balas budi gitu sama saudara-saudara kita. Nah, saya kira itulah ikhwah sekalian apa yang disampaikan oleh Buya Natsir rahimahullah taala terkait dengan persoalan Palestina. Jadi persoalan Palestina itu adalah persoalan akidah kita bagi umat Islam. Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Awaisi menyampaikan bahwa kenapa ini persoalan akidah? Karena di dalam Al-Qur'an sendiri surat-surat yang berbicara tentang Bani Israel ini, juga surat-surat yang berbicara tentang Baitul Maqdis, tentang Al-Aqsa ini, tentang tanah Palestina, itu surat-surat yang diturunkan di Makkah. Jadi surat-surat Makkiyah. Kita tahu bahwa karakter surat-surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang berkaitan dengan akidah, penanaman akidah, penguatan akidah, memperkenalkan tauhid gitu. Dan artinya oleh karena itu persoalan Palestina adalah persoalan akidah gitu. Dan ini penting bagi kita. Jangan anggap ini hanya persoalan politik, persoalan ekonomi, persoalan konflik antar dua negara. Tidak sama sekali. Kita harus melakukan pembelaan yang luar biasa. Karena saudara-saudara kita di Palestina itu adalah mereka yang mewakili kita untuk menjaga tanah suci milik kita, milik umat Islam seluruh dunia. Maka terakhir saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang saya dengar langsung dari dai Palestina itu, yang ketika saya bersama Ustaz Bakhtiar Nasir dan asatidzah yang lain tahun 2018 atau 2019 ke Turki mengikuti seminar dan daurah terkait Palestina dan Al-Aqsa. Itu ada satu kisah yang mengharukan bahwa saudara-saudara muslim kita di Al-Aqsa, di Al-Quds itu, yang merupakan satu kota di dalamnya, itu mereka sama sekali tidak ingin keluar dan tidak ingin menyerahkan tanah mereka dibayar berapapun oleh penjajah Zionis itu. Karena mereka tahu bahwa ini tanah suci milik umat Islam yang harus dipertahankan dengan nyawa. Makanya kita kenal ada para murabbitun di Masjidil Aqsa itu. Orang-orang yang bersiap di front terdepan untuk membela, melindungi dan menjaga Masjidil Aqsa. Yang mewakafkan dirinya untuk itu. Karena seorang tua renta, seorang kakek, punya hanya sepetak tanah saja di Al-Aqsa itu. Tapi dia pertahankan mati-matian tanahnya dari diambil oleh orang penjajah Zionis ini. Sampai dia ditawari untuk dijual berapapun harganya akan dibeli gitu. Diberikan cek kosong kepadanya, isi saja angkanya, berapapun itu kami beli, kata penjajah ini. Dia tetap kekeh, kuat tidak menjual itu tanahnya itu. Tapi karena terus didesak, didatangin, pada akhirnya si kakek ini berkata, baiklah akan saya jual ini tanah. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya adalah cek kosong ini kelilingkan ke seluruh dunia. Temui setiap muslim. Minta tanda tangan persetujuannya. Kalau mereka mau jual tanah yang aku miliki ini di Al-Aqsa. Karena sejatinya kata beliau, tanah ini bukan milikku. Tanah ini adalah milik umat Islam seluruh dunia. Bayangkan itu. Seorang kakek membela mati-matian dan menjaga mati-matian tanah suci kita diwakili oleh mereka. Lalu kalau kemudian kita nggak peduli, apa nggak malu kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Seseorang yang membela hak kita juga, tapi kemudian kita tidak memiliki kepedulian. Maka minimalnya kita panjatkan doa-doa terbaik kita untuk saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Saya kira itulah ngaji Nasir kita pagi ini. Tulisan Buya Nasir yang beliau sampaikan pidatonya, ceramahnya di Masjid Al-Munawwaroh sepulang beliau mengikuti Muktamar Alam Islami di Baitul Maqdis tahun 59, juga melihat kondisi langsung bangsa Palestina, kondisi para pengungsi dan lain-lain sebagainya. Jadi persoalan akidah bagi kita segala macam harus kita kerahkan untuk membantu saudara kita. Juga
kita harus meningkatkan kemampuan kita, menghindari perpecahan, konflik, lalu meningkatkan akidah dan moralitas kita. Itulah satu-satunya jalan. Dengan akidah Ilmiah ini, kata beliau, kita akan bisa mengalahkan Zionis penjajah Israel. Itulah ikhwah sekalian pertemuan kita pagi ini. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi dengan kajian risalah-risalah Buya Nasir yang lainnya insya Allah. Kawan-kawan bisa follow akun Instagram Natsir Corner. Bisa ikuti juga kajian ulang dari kajian kita pagi ini di channel YouTube Natsir Corner. Jazakallah khairan kasiran. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.